Kabar baik datang bagi fans Garuda. Berkas Jairudul dikabarkan sudah lengkap dan bersiap terbang ke Jakarta. Sandy Wells langsung ke pelatihan perdana bersama Yokohama Marinos, siap debut di Liga Jepang. Timnas Australia dapat kabar buruk, skuad Garuda dijamin untung besar. Mauro Zilstra konfirmasi sudah kirim dokumen lengkap ke PSSI, tinggal terbang menuju Indonesia. Info satu bocorkan Elkan Bagot akan dipanggil ke skuad Garuda Maret mendatang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Australia kembali mendapatkan kabar buruk jelang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada dua pemain Australia yang mengalami cedera lagi. Sebelumnya, Australia sudah kehilangan pemain pentingnya, yaitu Alessandro Ciccariti dan juga Harry Souttar yang mengalami cedera panjang. Mereka dipastikan absen melawan timnas Indonesia. Kini daftar cedera di skuad Australia bertambah. Ada dua nama yang kemungkinan absen saat menjamu skuad Garuda. Mereka adalah Nistori Irankunda dan juga Jordan Bos. Keduanya cedera saat membela klubnya masing-masing. Harapan Nistori Irankunda untuk masuk ke skuad Australia di pertandingan kualifikasi Piala Dunia bulan depan lawan Indonesia dan juga Cina dalam bahaya setelah mengalami cedera ankle saat bermain untuk Grasshoppers, tulis media Australia. Selain itu, Jordan Bos yang bermain di Westerlo juga harus diganti keluar karena mengalami masalah di hamstring. Bek kiri Jordan Bos hanya bermain 24 menit sebelum diganti akibat masalah pada hamstring saat bermain untuk klub Belgia Westerlo. Sambung laporan tersebut. Situasi ini tentu wajib dimanfaatkan oleh timnas Indonesia untuk meraih kemenangan di kandang Australia. Pasalnya, raihan 3 poin bisa memuluskan langkah untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Adapun bagi skuad Garuda, ada 2 pemain yang dipastikan absen melawan Australia. Mereka adalah Justin Hubner dan juga Ragnar Ratmangun yang mendapatkan akumulasi kartu. Pemain timnas Indonesia Sandy Wells menjalani sesi latihan perdana bersama klub J-League yakni Yokohama Marinos. Dalam unggahan Instagram resmi klub, terlihat Sandy Wells langsung tampil agresif dan bersemangat dalam sesi latihan tersebut. Sandy Wells resmi bergabung dengan Yokohama Marinos setelah klub mengumumkan kedatangannya. Hal itu dilakukan melalui akun media sosial mereka pada Minggu 9 Februari 2025. Kami dengan bangga mengumumkan bahwa Sandy Wells bergabung dengan transfer penuh, tulis pernyataan resmi Yokohama Marinos. Pemain 29 tahun ini memulai lembaran baru dalam karir sepak bolanya. Setelah sebelumnya lebih banyak berkiprah di Eropa, khususnya di Liga Belgia. Sandy Wells pernah membela sejumlah klub, seperti Genk, Zulte Waregem, dan juga Cafe Michelin, yang turut memberinya pengalaman berkompetisi di level Eropa. Sandy Wells berpeluang melakukan debut bersama Yokohama Marinos pada Rabu 12 Februari 2025 mendatang. Laga itu merupakan pertandingan Liga Champions Asia melawan Shanghai FC. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi tim barunya di kompetisi bergengsi tersebut. Setelah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 2022 lalu, Sandy Wells langsung menjadi andalan timnas Indonesia dalam berbagai ajang internasional. Saat ini ia bersama skuad Garuda tengah berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini menempati posisi ketiga grup C dengan koleksi 6 poin. Hanya terpaut 1 angka dari Australia yang berada di peringkat kedua. Pada bulan Maret, timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial melawan Australia dan juga Bahrain, yang akan menentukan peluang mereka menuju Piala Dunia 2026. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia dari Jairudul jelang pertandingan melawan Australia dan juga Bahrain pada Maret 2025. Dokumen pemain keturunan itu sudah lengkap dan siap untuk menjalani proses WNI. Sebelumnya, Ketum PSSI Erick Thohir sudah menyampaikan bahwa pihaknya membidik Jairudul untuk bisa membela timnas Indonesia. Proses pengumpulan dokumen saat itu sedang dilakukan. Tidak membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan dokumen tersebut. Kini PSSI akan secepat mungkin mengejar proses itu supaya Jairudul bisa membela timnas Indonesia. Jairudul menjadi pemain kedua yang sedang diproses oleh PSSI.
Sebelumnya adalah Romania saat ini sudah sah menjadi warga negara Indonesia. Kabar dokumen Jaya Ridwal sudah lengkap disampaikan oleh Yusa Nugraha dalam akun YouTube-nya. Sebelumnya, ia diundang sebagai bintang tamu dalam podcast bersama dengan anggota Exco PSSI, yakni Arya Sinulinga. Kata Pak Arya Sinulinga, Jaya Ridwal ini akan segera bergabung bersama timnas Indonesia. Proses naturalisasinya sedang diproses. Dokumennya saat ini sudah dikumpulkan secara lengkap, kata Yusa Nugraha. Yusa Nugraha yakin proses naturalisasi Jaya Ridwal bisa cepat. Ini bisa seperti Miss Hilgers, Kevin Dick, dan juga Ellen Renders datang ke Indonesia. Proses naturalisasi ketiga pemain tersebut hanya membutuhkan waktu 1 pekan, sebelum akhirnya pengambilan sumpah WNI. Untuk saat ini, Jaya Ridwal tinggal datang ke Indonesia untuk pemeriksaan medis dan juga sepakat membela timnas Indonesia. Proses naturalisasinya bisa cepat seperti Miss Hilgers, Calvin Verdong, dan Kevin Dick. Saya yakin bisa cepat dan diusahakan dapat bermain di Maret 2025, kata Yusa Nugraha. Yusa Nugraha senang Jaya Ridwal mau bergabung bersama dengan timnas Indonesia, sebab timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain di posisi lini tengah. Striker keturunan Indonesia yakni Mauro Zylstra menjelaskan bahwa ia sudah mengirim dokumen untuk keperluan naturalisasi ke PSSI. Kini Mauro masih menunggu kabar dari PSSI tersebut. Mauro mengatakan bahwa dirinya sudah memberikan dokumen ke PSSI sejak September lalu. Namun hingga saat ini ia belum mendapatkan kabar terbaru. Mereka PSSI mengontak saya pada September ataupun Agustus, tapi saya belum tahu untuk tim mana. Belum tahu untuk timnas U23 atau senior. Saya belum tahu kapan akan ke Indonesia. Sekarang saya masih menunggu kabar terbaru dari PSSI, kata Mauro Zylstra. Saya sudah mengirim dokumen kalau tak salah pada September. Jadi mereka sudah punya dokumen saya. Sepertinya mereka sudah melihat semua dokumen. Belum ada kabar terbaru. Saya sekarang hanya menunggu. Saya mendapatkan banyak pertanyaan dari publik Indonesia tentang kapan saya akan ke Indonesia. Saya masih menunggu, lanjut Mauro Zylstra. Mauro Zylstra mengakui bahwa dirinya sudah yakin 100% ingin menjadi warga negara Indonesia dan bermain untuk membela skuad Garuda. Mauro Zylstra mengakui bahwa dirinya sudah yakin 100% ingin menjadi warga negara Indonesia dan bermain untuk timnas Indonesia. Ia menilai langkah tersebut adalah pilihan yang sangat tepat. Saya sudah 100% siap bermain untuk Indonesia. Saya siap, jadi sekarang saya hanya menunggu PSSI untuk memberikan lampu hijau. Hanya itu, ucap Mauro Zylstra. Mauro Zylstra merupakan striker keturunan berusia 20 tahun. Ia bermain di Belanda bersama dengan tim muda FC Volendam. Beberapa waktu terakhir, Mauro Zylstra sudah dipercaya untuk tampil bersama dengan tim senior FC Volendam. Mari kita doakan semoga Mauro Zylstra bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Seperti diketahui, timnas Indonesia membutuhkan striker tajam seperti Mauro Zylstra. Timnas Indonesia sendiri akan dihadapkan dengan 2 pertandingan berat, yakni melawan Australia dan juga Bahrain pada Maret mendatang. 6 poin menjadi harga mati bagi pasukan Patrick Kluivert untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat. Bek andalan timnas Indonesia yakni Elkan Bagot terus menunjukkan performa impresif bersama dengan Blackpool FC di Ligue 1. Setelah pulih dari cedera, pemain bertinggi badan 194 cm itu kini menjadi pilihan utama dalam skuadnya, tampil sebagai starter dalam beberapa laga terakhir. Pada pertandingan terbaru melawan Burton Albion akhir pekan lalu, Elkan Bagot tampil penuh selama 90 menit. Bermain di PL Stadium, bek kelahiran Thailand tersebut berperan krusial dalam menjaga lini bertahan timnya. Statistik mencatatkan 13 sapuan, 1 intercept, 2 tackle, serta 93 sentuhan sepanjang laga. Selain itu, Elkan Bagot juga sukses mengamankan semua duel darat yang dihadapinya dan mendominasi duel udara dengan catatan 11 kemenangan dari 13 kesempatan. Tak hanya solid dalam bertahan, Elkan Bagot juga turut berkontribusi dalam serangan dengan melepaskan 1 tembakan ke gawang lawan. Berkat performa cemerlangnya ini, pemain 21 tahun tersebut mendapatkan rating 7,6, menjadikannya salah satu pemain terbaik dalam pertandingan tersebut. Kontribusi Elkan Bagot terus membantu Blackpool FC memperpanjang tren positif mereka dengan 8 pertandingan tanpa kekalahan di Ligue 1. Hal ini semakin memperkuat posisi mereka dalam persaingan menuju promosi ke divisi Championship.
Performa apiknya di kompetisi kasta ketiga Inggris tentu menjadi sinyal positif bagi timnas Indonesia. Dengan pengalaman dan juga konsistensinya di level klub, Elkan Bagot berpeluang kembali dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert untuk memperkuat skuad Garuda.